Penelpon berikutnya kita akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Si Jimmy Pangapalu, Pak Domi. Ibu? Asih. Ibu Asih di mana? Palu. Di Palu. Di Palu. Ya, silakan Ya, Ibu Asih. Jimmy Pangapalu, Sulawesi Tengah. Ya, silakan Ibu Asih. Sinyalnya agak kurang bagus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan tentang pengamalan saya beribadah ini, Ustaz. Saya tuh kalau bersama teman-teman itu semisal memakai hijab. Hijab itu kalau menurut menteri dimasukkan ke baju, terus saya bilang kalau menurut Al-Quran nggak begitu. Kalau menurut Al-Quran kan tinggal baca aja surat An-Nur atau surat Al-Ahzab, saya bilang begitu. Apakah ucapan saya itu termasuk asobia atau bagaimana ini, Ustaz? Katanya terlalu fanatik begitu ucapannya, Ustaz. Mohon tausiahnya sedikit, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu difahami pertama tentang asobiah itu sendiri dulu ya. Jadi asobiah itu mengikut orang, jadi pendapat orang diikuti tanpa dasar. Kemudian dibanggakan itu. Jadi membanggakan kelompok, golongan atau orang itu menjadi asobiah. Nah, kalau umat Islam, orang Islam kemudian katakan fanatik pegang teguh pada Quran Sunnah, bukan asobiah, itu suatu keharusan gitu loh. Jadi orang Islam berpegang teguh Quran dan Sunnah itu suatu keharusan yang wajib. Nah, maka kita tidak boleh membawakan MTA-nya, tidak boleh, tapi membawakan Quran itu. Membawakan Ustaz tidak boleh. Qurannya, Islamnya dibanggakan. Maka ketika kita dalam mengakan satu nasihat, pendapat umpamanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang seharusnya seperti itu. Ini. Adapun kemudian yang lain punya rujukan yang lain, yang apa itu ulama, menteri dan sebagainya, itu moga sajalah saja. Jadi karena pemahamannya seperti itu, bahkan dia memahami itu sekedar budaya saja juga ada. Jadi ketika memahami yang namanya jilbab atau di sebagai apa istilahnya macam-macam lah, nah, itu termasuk juga mungkin pakai cadar dan sebagainya. Itu memang terjadi perbedaan di tengah umat Islam ini. Yang jelas sekali lagi, kalau kita baca sekian banyak hadis Rasulullah yang terjadi di zaman Rasulullah, inilah zaman Rasulullah. Dari para wanita zaman Rasulullah, baik istri Nabi maupun istri para sahabat ini, mereka tidak menggunakan cadar, niqab. Itu yang terjadi seperti itu. Bukan Nabi tidak kenal, sudah mengerti bahwa ketika haji tidak boleh memakai gitu loh. Sudah ada. Jadi yang pakai juga ada, yang tidak pakai juga ada. Maka tidak perlu dipermasalahkan ini. Karena apa? Batasan aurat bagi wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan pun jadi perbedaan. Dzahirul kafi termasuk tidak. Jadi punggung tangannya termasuk termasuk aurat atau tidak, itu jadi perbedaan. Ini ada mengatakan iya dan tidak. Ini maka yang penting kembali kepada dasarnya, pada Quran gimana, hadis gimana. Maka ketika memakai jilbab atau memakai apa namanya di situ kudung dan sebagainya, ayatnya mengatakan supaya menutup ke dadanya, ala juyubihinna. Ini itu ya itu saja dilaksanakan. Yang sepaham tidak, itu silakan saja. Di seluruh tubuh tertutup, kalau itu kudung sampai menutup ke dadanya. Nah, itulah maka kalau itu ditolak dan sebagainya dikatakan tidak, kalau Islam, orang Islam bangga dengan Qur'annya dan Sunnahnya, memang itulah yang seharusnya, bukan termasuk asobiah. Begitu Mbak Asia. Ya.